Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan melakukan praktikum mengenai rangkaian pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Gaisa Putri dengan NIM 2104758. Di sini saya akan memaparkan mengenai penjelasan perancangan pada praktikum kali ini. Pada praktikum kali ini, kami menggunakan simulator online yaitu Tinkercad. Tinkercad adalah sebuah website yang menyediakan sarana untuk belajar secara online tentang desain tiga dimensi, rangkaian elektronika, serta kode blok. Kemudian, kontrol yang kami gunakan pada praktikum kali ini yaitu Arduino Uno. Kemudian, goals yang kami harapkan dari praktikum ini yaitu dapat membuktikan yang pertama, ketika ditekan angka 1 pada keypad, motor DC berputar atau bergerak searah dengan jarum jam. Kemudian yang kedua, yaitu ketika ditekan angka 0 pada keypad, motor DC berhenti atau diam. Kemudian ada tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu dapat mengetahui simulator untuk pembuatan rangkaian pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad. Yang kedua yaitu dapat memahami pembuatan rangkaian pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mengetahui dan membuat kodingan rangkaian pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad. Dan yang terakhir yaitu dapat mengetahui fungsi dari komponen yang digunakan untuk rangkaian pengendali motor DC dengan microcontroller melalui keypad. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai flowchart. Baik, terima kasih kepada Saudari Gais yang sudah menjelaskan terkait penjelasan perancangan dari praktikum kali ini. Di sini saya akan melanjutkan yaitu terkait penjelasan flowchart itu ya. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zikri Danwarte dengan NIM 2104786. Baik, di sini di flowchart yang pertama gitu ya ada terminator gitu ya. Yaitu terminator itu untuk memulai atau mengakhiri gitu suatu program atau suatu alur gitu. Nah, di sini kita mulai, lalu lanjut di sini ada input yaitu membuka website Tinkercad gitu. Lalu ada flowchart yaitu preparation atau persiapan. Di sini kita menyiapkan komponen yang akan dibutuhkan untuk praktikum kali ini. Lalu lanjut lagi di sini ada proses. Nah, di flowchart proses ini kita melakukan proses penyambungan komponen. Lalu kita lanjut lagi gitu ya, setelah menyambungkan komponen, kita melanjutkan proses kembali yaitu membuat pemrograman pada Arduino Uno. Nah, setelah proses membuat pemrograman Arduino Uno selesai, kita lanjut lagi eh, ke bagian flowchart yang di sini itu seperti belah ketupat gitu ya. Nanti itu ada dua keluaran gitu ya. Ketika kita tekan tombol satu, maka dia atau motor DC gitu ya, DC tersebut akan berputar searah jarum jam. Lalu yang kedua, ketika kita tekan tombol 0 atau kosong gitu ya pada keypad, maka nanti akan mati gitu atau tidak berputar gitu si motor DC-nya. Nah, jika sudah selesai gitu ya, berhasil, maka kita akan tutup kembali oleh flowchart yaitu terminator, yaitu selesai. Mungkin sekian untuk penjelasan terkait flowchart. Nanti akan dilanjutkan kembali terkait komponen-komponen yang akan dibahas oleh saudari Anissa. Baik, terima kasih untuk Saudara Zikri yang telah menjelaskan mengenai flowchart. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nursaida dengan NIM 2101023. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa saja komponen yang dibutuhkan untuk praktikum pada kali ini. Yang pertama, yaitu ada Arduino Uno. Arduino Uno merupakan sebuah elektronik yang berbentuk papan, yang dimana di dalamnya terkandung microcontroller ATmega28. Arduino Uno ini dapat berfungsi untuk mewujudkan sebuah rangkaian elektronik yang sederhana hingga yang kompleks. Yang kedua itu ada keypad. Keypad ini merupakan sebuah push button yang mempunyai susunan secara matriks yang digunakan untuk menginput sebuah data. Yang terakhir ini ada motor DC yang merupakan salah satu motor listrik yang dimana arah geraknya ini searah
Pada motor DC ini pun akan terjadi sebuah putaran yang disebabkan oleh arus searah yang menghasilkan sebuah energi mekanis, yakni putaran tersebut. Untuk selanjutnya akan dilakukan perancangan komponen oleh rekan saya, yaitu Putri. Baik, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya di sini saya akan merancang komponen yang telah disediakan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sandra Fibrianti dengan NIM 2104718. Baik, langkah pertama, pada terminal 1 motor DC, kita sambungkan pada bagian ground yang ada pada Arduino. Selanjutnya, terminal 2 pada motor DC disambungkan ke pin 13 Arduino. Selanjutnya di bagian keypad ini kan ada row dan column. Row pertama kita sambungkan pada pin 11 Arduino. Row 2 disambungkan ke pin 10. Row 3 ke pin 9. Dan row 4 disambungkan ke pin 8. Untuk kolom 1, kita sambungkan ke pin 7 Arduino. Kolom 2 disambungkan ke pin 6. Kolom 3 disambungkan ke pin 5. Dan yang terakhir, kolom 4 disambungkan ke pin 4. Baik, selanjutnya akan ada pengkodingan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Miftah. Baik ya, untuk terima kasih pada Putri yang sudah menjelaskan gitu ya. Selanjutnya kita akan membuat coding dari rangkaian ini gitu ya. Dengan cara kita tuh klik dulu code, lalu ini misalnya blocks ya diubah menjadi teks gitu ya. Nah, ini kita klik continue aja. Nah, ini adalah kode untuk membuat LED. Buat kode LED pada Arduino. Kita hapus saja. Dan oke. Langkah selanjutnya kita akan menginclude atau ya. Kita akan menginclude library dari keypad ini dengan cara include include ya. Include buka jadi keypad dot seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membuat variabel custom key untuk input digit dari keypad ini ya. Nah, dari keypad ini kita akan menginputnya ya. Kita akan salah komentar ya. Kita akan membuat variabel custom key untuk input digit atau tombol-tombol ini keypad. Caranya itu adalah ketikkan
char. Nah, ini kenapa char? Karena si tombol-tombol ini terdiri dari angka, huruf, dan simbol-simbol gitu ya. Jadi ini diketikkannya char gitu. Lalu kita ketikkan custom key. Custom key. Sorry. Key. Nah, kayak gitu ya. Lalu jangan lupa titik koma. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan konstanta. Konstantanya dari mana? Dari keypadnya itu. Jadi di sini kita akan mendefinisikan gitu ya. Jadi kan ini keypadnya itu 4 kali 4 ya. Ada terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Nah, di sini kita definisikan di kodenya gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita akan ketikkan konstanta byte. Nah, yang pertama adalah baris dulu ya. Row sama dengan 4. Nah, ini untuk baris ya. Untuk baris. Nah, yang kedua adalah cons by column. Kalau kita ketikkan bahasa Indonesia aja deh, biar mudah gitu ya. Baris ini kolom. Nah, kolom sama dengan 4 juga gitu ya, karena di sini ada 4 baris dan 4 kolom. Nah, sip. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabel keys dari keypad ini ya, dengan tipe data array. Dengan tipe data array. Caranya gimana? Caranya adalah kita akan ketikkan char yang tadi ya. Kenapa disebut char? Karena ini terdiri dari angka, huruf, dan simbol. Lalu jika kita ketikkan keys, lalu berbuka baris, lalu tutup, berbuka lagi kolom. Nah, sip. Lalu sama dengan, dan jangan lupa berbuka bawah. Nah, di sini kita akan menyalin urutan, semua urutannya dari keypad gitu ya. Jadi ini nih, aku terbuka ya. Nah, ini kita pakai tanda petik ya, karena kita sudah definisikan itu bahwa ini tuh char ya, tipenya char. Dua, tiga, empat, empatnya kelebihannya ternyata A gitu ya. Sip. Lalu kita kurung dan tanda koma. Nah, ini kita copy aja. Sip. Oh iya, ini tuh harus diperhatikan ya misal kecilnya, karena eh, bahasanya itu kayak sensitif gitu ya. Oke, 7, 8, 9, C, bintang, bintang, 6, pagar, dan ini adalah D. Sip. Nah, jangan lupa tutup kurung ya, karena sudah dibuka. Sip. Seperti itu. Oke, jangan lupa koma. Selanjutnya kita akan mendefinisikan pin yang terhubung dari keypad ke Arduino gitu. Dan Arduino sesuai dengan baris dan kolomnya ya, sesuai dengan ini. Rows itu untuk baris dan column itu untuk kolom.
Ini kita enter saja. Caranya adalah kita ketikkan byte, lalu pin baris ini ya, row ya, ini row. Nah, ketikkan nah, row kemana? Ke yang harus 8 sampai 11 ya. Ketikkan pin baris untuk baris gitu ya, baris sama dengan membuka urawal 8 sampai 11, 8 9 10 11 seperti ini ya, tutup kurung gitu, koma. Ini untuk baris ya, dan ini yang kedua untuk kolom. Pin control. Cuman yang kolom lagi, kolomnya itu terhubung dari 4 sampai 7. Tiga. Siap. Kurung awal di tombol. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita akan membuat keypad dengan variabel custom keypad. Custom keypad. Nah, kan sebelumnya ada custom key ya. Nah, di sini kita akan membuat keypad dengan variabel custom keypad. Caranya adalah keypad, kita ketikkan keypad dulu, lalu ketikkan custom keypad sama dengan, nah ini kita juga akan memanggil ini ya, akan memanggil fungsi keypad dengan cara keypad buka untuk menutup make keymap. Nah, keymapnya itu dari ini, dari keypadnya itu, lalu tutup. Nah, ini diisi keys ya. Nah, keysnya itu dari sini, keys. Nah, seperti itu. Lalu kita sama pin baris, kita akan memanggil keypadnya, pin barisnya dari sini nih, pin baris, lalu pin kolom dari sini, sama lagi baris kolom, sip. Nah, seperti itu. Lalu koma untuk menutup kodenya. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan keseluruhan kode. Caranya adalah dengan void setup untuk menjalankan semuanya gitu ya. Jadi kayak gini nih, kan void setupnya. Terus baru kita akan menjalankan pin mode membuka. Nah, di sini kita lihat dulu ya, pin berapa yang terhubung dari Arduino ke DC, apa sih, motor DC yang positifnya gitu ya. Ternyata ini terhubung ke pin 13. Karena terhubung ke pin 13 ya, jadi kita ketikkan 13 gitu ya di sini. Dan akan menjadikannya output. Nah, kayak gini. Oh iya, ini sensitif ya. Harusnya kita ketikkannya bisa semua. Output ya. Karena sudah dibuka, jangan lupa ditutup ya. Oke, kurang lagi. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan void loop. Void loop itu untuk apa? Untuk jika misalkan kita klik satu di keypad gitu, maka akan berjalan terus-menerus ya tanpa berhenti, kecuali kita sudah klik
angka 0 gitu dari keypad. Lalu pertama-tama gitu ya, kita akan menggunakan fungsi get key untuk mendapatkan variabel custom key-nya. Caranya adalah kita ketikkan custom key dengan ini ya. Nah, dengan custom keypad. Nah, dari sini ya, custom keypadnya itu. Nah, ini ya, custom keypad get key kayak gini untuk tuh di koma ya kayak gitu. Custom keypad dot get key. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan program atau fungsi if gitu ya. Jadi pertama-tama kita ketikkan if custom key-nya adalah sama dengan 1, jangan lupa pakai tanda petik ya, karena ini udah didefinisikan sebagai char itu ya. Dibacanya jika custom key-nya ditekan 1, jangan lupa sama harus 2 itu ya, maka digital right. Maka outputnya itu kan high. Nah kayak gini ya. Jadi jika custom key-nya ditekan angka 1, maka akan nyala gitu ya, kayak gitu. Lalu kita juga akan menuliskan yang jika tidaknya ya, else jika tidak, atau misalnya yang lain, atau jika custom key-nya adalah kita pencet 0 atau 0, pentingnya sama ya, atau 0, maka digital right-nya atau outputnya akan low gitu, shift kayak gini, kayak gitu ya. Oke, nah, ini juga jangan lupa ya, koma shift. Nah, kayak gini. Dan kita juga akan menjalankan fungsi yang lain. Oh ya, ini juga jangan lupa ditutup ya. Kayak gitu. Juga jangan lupa ditutup sih. Lalu juga akan menjalankan fungsi yang lain, yang mana jika kita nggak pencet apa-apa, maka kita akan balik lagi ke misalnya yang pertama itu ya, if custom key 1 kayak gini ya. Nah kayak gini, foto lalu kemudian tutup lagi. Nah kayak gini ya, sip, sudah selesai ya. Di sini jadi sebenarnya itu sudah selesai untuk kodenya. Lalu kita akan cek gitu ya, apakah kodenya sudah benar atau salah, ada yang salah gitu ya, dan cara start simulation. Nah ini terlihat ya banyak yang salah gitu ya pada barisnya. Nah ini banyak yang salah gitu, kita akan mencoba memperbaikinya gitu ya. Ini sebenarnya jangan koma gitu ya, harusnya titik koma. Nah, terus ini tuh harus sesuai dengan pin-pinnya ya. Nah jadi kita lihat dulu ya, row 1 itu terhubungnya kemana, sini. Ini row 1 ya, row 1 terhubungnya ke pin 11. Nah jadi ini tuh harus berurutan ya. Jadi yang pertama itu row 1, row 2, row 3, row 4. Nah, karena saya terbalik jadi ini salah gitu ya.
Nah, kita coba perbaiki ya. Jadi pin 11, row 2-nya nih, row 2 terhubung ke pin 10, 10, row 3-nya, ya row 3, baris ketiganya terhubung ke pin 9. Dan row 4 nih ya, row 4, row 4-nya itu terhubung ke pin 8 ya, 8. Begitu juga sama ya dengan kolom, kita juga harus menyesuaikannya gitu. Kolom 1 nih kita lihat dulu nyambungnya kemana, ke 7 ya. Jadi ini saya itu salah urutan yang awal dan akhirnya saja. Ikan 7, 6, 5, 4 ya. Kalau kita cek lagi ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 2. Benar ya? Pin 6. Nah, udah sesuai. Dan di sini kita cek lagi ya. Di bagian merah ini. Apakah ada yang ini ya. Ada yang tipe ya. Ternyata itu. Kalau saya cek. Lalu. Oke. Sepertinya sudah gitu ya. Seperti sudah selesai. Kita cek lagi. Nah ini ya. Ternyata ada yang salah. Saya ada yang salah. Coba hapus saja spasi-spasinya karena spasi juga berpengaruh gitu ya dengan kodenya. Oh, ada begini sheet Vitas Transformation ternyata masih ada yang salah. Oke, sebentar. Ini custom key, custom key, custom key ya. Key keys baris kolom, page setup, mode, input, digital write. Terusnya udah bener ya. Itu apa saja spasi-spasinya. Karena spasi juga berpengaruh gitu ya. Spasi juga berpengaruh, jadi saya coba hapus saja spasinya. Nah, coba start. Masih ada yang salah. Coba ini sesuatu as if. Oh ini nih. Ternyata ada yang tipe ya. Maksudnya ditambahkan S gitu ya. Jadi custom key gitu ya. Nah, oke. Coba lagi. Nah, sepertinya sudah berjalan. Oke, sip. Baik ya, selanjutnya sepertinya sudah itu ya, kodenya sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Santi. Baik, terima kasih kepada Saudara Mita yang sudah melakukan pemrograman pada Arduino ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Santi Raina dengan NIM 2100321. Nah, sesudah rangkaian ini diberi program, maka langkah selanjutnya ini dilakukan simulasi. Sebelumnya terlebih dahulu kita run dulu. Nah, apabila angka 1 ini ditekan pada keypad, maka motor DC akan berputar searah jarum jam. Seperti ini. Dan jika ditekan angka 0 pada keypad ini, maka motor DC akan berhenti atau mati. Nah, simulasi ini dikatakan berhasil jika pada saat menekan nomor 1 pada motor DC ini berputar searah jarum jam, dan saat menekan nomor 0 pada motor DC berhenti seperti yang sudah tadi dilakukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.